Salam sejahtera dan salam bahagia. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan jurnalis dalam rangka konferensi pers atas perkara klien kami dan DC Panda. Untuk itu ada beberapa poin yang harus dijelaskan oleh advokat Faisal Ahmed, Sarjana Hukum dan Hukum tentang pencabutan perkara oleh klien kami yaitu Erika. Silakan. Oke, baik, selamat siang rekan-rekan media semua. Perkenalkan, kami kuasa hukum dari saudari Erika Karlina. Pertama-tama mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Salam hangat dari Erika dari Bali kepada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media semua. Mohon maaf tidak bisa ikut hadir konferensi pers pada siang hari ini karena yang bersangkutan sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di Bali. Kita fokus terkait dengan perkembangan perkara sebagaimana LP 5027 yang mana telah dilaporkan oleh klien kami di Polda Metro Jaya, yang mana saudara-saudara ketahui bahwa LP tersebut sejak tanggal 30 September 2025 status hukumnya telah naik ke tahap penyidikan, dan pada saat tahap penyidikan tersebut telah ada permohonan restoratif justice yang dilayangkan oleh pihak terlapor, DJP dan kuasanya. Pada saat restoratif yang pertama itu dihadirkan oleh saudari Erika dan ternyata pada saat itu deadlock. Pada saat RG yang kedua, selanjutnya segala penanganan, segala koordinasi, segala komunikasi dan lain-lainnya itu diserahkan kepada kami selaku kuasa, pun juga dari pihak terlapor dijelaskan dan dikuasakan kepada kuasanya. Nah, dalam dinamika yang cukup panjang itu, kurang lebih sekitar 1 bulan, kami berdiskusi lebih lanjut untuk berusaha semaksimal mungkin antar kuasa agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana yang saudara ketahui, kawan-kawan jurnalis ketahui, kami telah melaksanakan RJ kedua dan benar terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Humas Polda bahwa pada tanggal 18 Desember 2025 klien kami telah resmi membuat dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya. Namun perlu kami jelaskan di sini bagaimana perjalanan panjang sehingga seorang Erika Karlina dalam perkara ini selaku korban mencabut laporan polisinya tentu tidak serta-merta. Yang paling esensial yang menjadi motivasi yang bersangkutan mencabut laporan di sini semata-mata untuk dan atas nama anaknya, demi masa depan anaknya dan demi kebaikan anaknya. Nah, pada saat tanggal 16 Desember 2025 secara inisiasi pihak terlapor telah melakukan konferensi pers, di mana konferensi pers tersebut substansinya ada 2 hal. Yang pertama adalah memohon maaf secara terbuka kepada Erika, yang kedua adalah mengakui perbuatan-perbuatannya. Kami konsisten sebagaimana yang dijelaskan pada pemberitaan sebelumnya bahwa dalam perkara ini berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait dengan penanganan perkara secara keadilan restoratif, karena perkara ini ada kaitannya dengan IT, maka ada aturan administratif khusus atau syarat formil yang khusus, tepatnya pada pasal 8 itu dijelaskan bila mana halnya perkara yang kaitannya dengan IT, maka harus memuat terkait dengan permohonan maaf yang di-up melalui media, sehingga itu menjadi cikal bakal sebagai syarat formil agar perkara tersebut dapat tidaknya dilanjutkan untuk meneruskan permohonan maaf dan terjadinya perdamaian. Nah, di situ DJP telah melakukan kedua hal tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh klien kami. Pertama, meminta maaf di hadapan media, mengakui perbuatannya. Mengakui perbuatan ini bukan sebagai bentuk jebakan Batman agar yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, lebih kepada agar membangun sebuah hal kesadaran yang bersangkutan bahwa perkara ini seyogianya harus diselesaikan dengan baik. Yang bersangkutan kesatria, gentleman, mengakui perbuatannya pun juga meminta maaf di media. Nah, dari potensi itulah yang menggugah hati klien kami
yang menjadi motivasi klien kami selain atas dasar memperjuangkan terkait dengan kebaikan anak di masa depan demi untuk kebijaksanaan tersebut, dan itu pun yang menjadi acuan dari RG-nya itu karena adanya permohonan maaf, karena adanya pengakuan perbuatan yang menjadikan klien kami berkenan untuk mencabut laporannya untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dengan yang bersangkutan. Kalau timbul pertanyaan, ini jaraknya cukup sangat singkat. Kawan-kawan bisa lihat tanggal 16 di JP itu melaksanakan konferensi pers, dan 2 hari kemudian klien kami berkompromi dengan kita, berdiskusi dengan kita, mencari solusi yang terbaik. Tanggal 18 sudah berkenan untuk berdamai dengan yang bersangkutan, melaksanakan perjanjian perdamaian, dan di tanggal yang sama, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, kami bersama klien kami datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan polisi karena dalam hal telah terjadinya perdamaian, telah dipulihkan hak-hak klien kami karena adanya permohonan maaf, karena adanya pengakuan dari yang bersangkutan, sehingga dari 2 hal tersebut klien kami mencabut secara resmi laporan polisi di Polda Metro Jaya. Ini dapat kami tunjukkan bahwa klien kami telah mencabut laporannya. Oke. Masih kita lanjutkan. Terkait dengan itu, kenapa sih tim kuasa hukum gak mengupdate terkait dengan hal yang sifatnya esensial? Banyak pewarta yang menghubungi kami. Jawabannya adalah karena sejak perkara dicabut itu tidak serta-merta terbit SP3. Dalam administratif penyidikan itu ada diatur terkait dengan pasal 15 dan pasal 16 Undang Perpol nomor 8 tahun 2021. Di situ terang dan jelas bahwa untuk menghentikan perkara secara keadilan restoratif justice itu harus memenuhi administratif penyidikannya, seperti pencabutan laporannya, dan juga terkait dengan adanya perjanjian perdamaiannya, dan juga ada format baku yang diatur dalam Perpol tersebut yang harus ditandatangani oleh para pihak. Sehingga setelah itu dinyatakan telah lengkap, baru kemudian oleh pihak penyidik, dalam hal ini kepolisian, melakukan asesmen, melakukan gelar perkara khusus, melakukan pemeriksaan tambahan kepada pelapor bahwa apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak, dan lalu kemudian dari hal tersebutlah diterbitkanlah surat perintah penghentian penyidikan, dan muara endingnya surat SP3 penghentian perkara demi hukum karena keadilan restoratif. Nah, dalam hal ini sebagai closing statement dari kami, sangat mudah seseorang untuk melakukan pertikaian dan perdebatan dalam hal adanya suatu perkara. Tapi hanya orang-orang yang berjiwa besarlah yang mampu memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Dan sifat tersebut ada pada diri seorang Erika Karlina. Demikian rekan-rekan media. Bang, nasib dari apakah kan ini laporannya sudah dicabut, sudah ada itikat zaman. Apakah nanti kedepannya DJ Panda akan membiayai atau memberikan nafkah untuk Enri dan Erika, Bang? Karena kan walaupun tidak terikat dalam pernikahan, ada anak di antara mereka. Oke. Baik, pertanyaan yang cukup menarik. Kami membatasi diri dalam hal menjawab pertanyaan kawan-kawan media agar substansi yang kami terangkan dalam perkara ini tidak terlalu melebar. Fokusnya adalah dalam hal ini perkara LP 5027 hanya berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana IT dan dugaan tindak pidana PDP. Jadi motivasi Erika ke Polda Metro kan seyogianya yang bersangkutan datang untuk membuat laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana. Di luar hal-hal yang mencakup hak keperdataan terkait dengan bagaimana membiayai anak, ayah biologisnya, dan bahkan tes DNA, itu bukan domain Erika datang ke Polda Metro. Jadi adanya pertanyaan tersebut menurut hemat kami masih belum dapat kita jadikan suatu acuan untuk menjawab karena sifatnya konteks yang berbeda. Ini kita berbicara tentang laporan polisi, adanya perbuatan, adanya perdamaian, adanya pencabutan laporan polisi, dan muara endingnya ada SP3. Bang, tadi alasan pencabutannya kan demi anak, Bang. Kalau boleh dispesifik lagi, apa Bang? Mungkin takut anak melihat rekam digital dari si DJP atau gimana, Bang? Mungkin. Oke.
Kalau yang hal tersebut tadi kita komunikasi dengan klien sebelum konferensi pers, yang beliau sampaikan dalam hal ini adalah kebijaksanaan seorang Erika Karlina mencabut laporan polisi dalam perkara ini, selain karena telah adanya permohonan maaf, adanya pengakuan dari yang bersangkutan dalam hal ini DJP, dan yang lebih memotivasi adalah karena atas kebaikan anak. Tapi untuk secara spesifik itu bukan domain kita untuk menjawab. Baik Bang, mungkin tadi kan disebutkan juga selain pencabutan laporan ada juga perjanjian perdamaian gitu ya Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang isi dari perjanjian perdamaian itu kira kurang lebih seperti apa gitu. Oke, isi daripada perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak itu substansinya adalah satu, sebagai dasar administratif, sebagai lampiran oleh kepolisian untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan karena telah ada perdamaian, dan isinya adalah karena kedua belah pihak secara sama-sama telah melakukan perdamaian. Jadi intinya adalah telah ada perdamaian oleh para pihak, sehingga para pihak sepakat baik pelapor maupun terlapor sudah tidak lagi mempermasalahkan perkara ini, sudah close case dan tidak akan lagi ada tuntutan hukum baik perdata maupun pidana terkait hal-hal yang dilaporkan oleh Erika atas DJP di Polda Metro Jaya. Jadi materinya itu aja. Ada syarat damai nggak yang diajuin sama Erika? Syarat damainya sebagaimana statement kami, hanya dua konteks itu saja. Telah adanya perbuatan tersebut, DJP harus meminta maaf secara terbuka untuk memulihkan hak-hak dari korban, karena atas adanya implikasi perbuatan yang dilakukan kan sangat mempengaruhi terhadap psikis klien kami, apalagi pada saat insiden tersebut atau peristiwa tersebut klien kami sedang dalam posisi mengandung anaknya. Jadi syaratnya hanya kaitan dengan permohonan maaf dan mengakui perbuatannya saja. Bang, misalnya kalau di suatu hari kemudian DJP berulah lagi Bang, Kalau di Bagaimana kemudian hari yang langkahnya? bersangkutan berulah dan lain-lain, itu substansi yang berbeda. Substansi yang berbeda, perbuatannya apa? Ini kan masih sangat bias ya. Apa berulah seperti apa dan bagaimana? Cuma di perkara ini telah ada perdamaian, telah ada penutupan perkara, clash cost, jadi cukuplah menurut saya. Bang, ini perdamaiannya antar kuasa hukum atau memang Erika dan DJ Panda bertemu atau seperti apa? Oke, kalau perdamaiannya itu produknya ditandatangani secara estafet. Jadi DJP beserta kuasanya, dan setelah dari itu kami antar kuasa berjumpa menandatangani perdamaian, pun juga dengan itu ditandatangani oleh klien kami. Jadi ini bukti bahwa kami selaku kuasa pun juga pelapor dan terlapor telah sepakat untuk melakukan perdamaian, dan harus kami sampaikan ini juga bukti bahwa klien kami sudah melakukan penandatanganan terkait dengan perdamaiannya. Dan yang terakhir, ini pada saat tanggal yang sama sejak surat perdamaian itu ditandatangani oleh para pihak, di malam harinya tepat tanggal 18 ya, 18 Desember, klien kami bersama kuasa hukum datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan polisi. Demikian. Bang, di luar konteks hukum mungkin Erika pengen pertanggungjawaban seperti apa sih terhadap si DJ Panda? Kalau itu no comment. Bang, tapi kalau DJP sendiri sebelumnya mengajukan proposal perdamaian nggak Bang? Kalau iya, apa mungkin poin yang diakomodir di perdamaian yang sekarang? Oke, kalau mau melanjut atau mengikuti perkembangan perkaranya kan proposal perdamaian atau pengajuan restoratif justice ini kan ada dua tahap. Yang pertama diajukan langsung, yang kedua adalah bersamaan dengan kuasa yang diwakili oleh kuasa pelapor. Nah, di situ proposal perdamaian yang pada substansinya adalah DJP mengakui perbuatannya, bersikap dan mau untuk melakukan perdamaian dan permintaan maaf secara terbuka. Jadi melakukan hal tersebut juga kita akomodir bahwa materi-materi yang disampaikan oleh DJP maupun kuasanya secara substansi telah memenuhi, tinggal penyelarasannya. Nah, karena penyelarasannya itu sudah ada dan bentuk actionnya juga sudah ada, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mengamini perdamaian yang bersangkutan, mengindahkan perdamaian yang bersangkutan, karena kita melihat klien kami ini cukup komitmen.
Kalau yang bersangkutan itu begitu melakukan permintaan maaf di hadapan media, nggak menunggu waktu 3 hari, 2 hari langsung telah terjadi perdamaian dan pencabutan laporan polisi. Tinggal kita melihat update perkembangannya yang disampaikan oleh pihak kepolisian, apakah telah dilakukan gelar perkara khusus, apakah telah terbit perintah penyidikan dalam hal penghentian perkara, dan apakah telah terbit TAP SP3-nya demi hukum karena adanya keadilan restoratif. Tapi Bang, mengenai tapi anak emang nggak ada ya dari bang di awal- poin itu bang? Dari awal Erika memang kepengennya si DJ Panda ini hanya meminta maaf saja gitu bang ya, dari awal melaporkan. Kalau motivasi perkembangan perkaranya, kita lebih kepada yang bersangkutan meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Tapi di sisi lain, karena perkara ini telah cukup adanya perbuatan tindak pidana, sehingga pihak Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara, penyidik pun melihatnya di sini ada tindak pidananya. Karena konteks perkara ini adalah delik aduan, maka dikembalikan lagi kepada si pihak pengadu. Beda konteksnya kalau delik umum sekalipun ada perdamaian, perkara bisa tetap berlanjut. Kira-kira demikian. Sekarang sudah benar-benar clear nih, perkara sudah berhenti di Polda atau seperti apa bang? Perkaranya sudah resmi kami cabut sejak telah terjadi perjanjian perdamaian dan sejak dicabut laporan polisi. Tinggal bagaimana proses administratif penyidikannya dalam hal pencabutan laporan polisi itu diakomodir. Aturan juklak juknis yang diatur dalam ketentuan pasal 15, pasal 16 Perpol yang telah kami sampaikan. Jadi estafetnya gelar perkara khusus dulu, kemudian terbit surat perintah penyidikan penghentiannya, baru terbit SP3-nya. Jadi kalau misalkan dipertanyakan kapan SP3-nya, silakan hubungi Humas Polda. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita ditutup untuk hari ini. Satu lagi mungkin bang dari Erika mungkin ada yang disampaikan mungkin bang. Mungkin bisa video call Erika bang. Oke, tadi kami sudah konfirmasi ke beliau. Beliau saat ini sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di Bali. Jadi mohon maaf tidak bisa video call secara langsung ke kawan-kawan media. Tapi Tapi ada yang terakhir disampaikan mungkin- nggak? Ada yang bisa disampaikan? Bang? Iya. Kalau yang disampaikan sebagaimana yang kami jelaskan tadi, motivasi yang menjadi pemicu Erika berkenan berdamai dengan DJP sehingga mencabut laporannya itu semata-mata demi kebaikan dan masa depan anaknya. Demikian kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. Bang, tapi rekan-rekan. terakhir Bang, ada niatan nanti ke depannya ada niatan nggak Erika dan DJ Panda akan bertemu buat benar-benar buat menutup kasus? Apalagi yang terjadi momen pas momen Natal ini. Oke, sebenarnya ada persembahan yang cukup menarik dari DJP ya. Yang bersangkutan itu menyampaikan melalui kuasanya kepada kami, beliau telah menciptakan lagu untuk saudari Erika. Cuma fokusnya di perkara ini, hal-hal yang di luar dari itu kita bahas di pertemuan berikut atau di segmen berikut. Kita hanya membatasi diri, perkara ini sudah case and close. Demikian. Tapi ada hubungan spesial lagi nggak mereka berdua? Kurang tahu. Terima kasih Cukup ya, teman-teman cukup sekalian. ya. Makasih banyak ya.